di Pondok Pesantren Islam Al-Jihad. Mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita ini bisa betah sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan nantinya menjadi anak yang soleh-solehah. Sallallahu wassalamu mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama di sini saya hanya menyampaikan untuk yang masalah formal saja di pendidikan formal, karena pendidikan formal ini sekarang sudah link ke seluruh dini, baik itu di Capil, baik itu di dinas sosial dan lain sebagainya, kita itu sudah link. Maka dari itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar meneliti kembali berkas-berkas putra-putrinya. Berkas putra-putrinya itu diteliti, aktenya, kakaknya, kemudian ijazahnya nanti itu diteliti. Jangan sampai ada selisih, baik itu A ataupun O ataupun I, jangan sampai ada selisih. Kalau ada selisih itu segera diperbaharui. Umpamanya di akte Muhammad Rizal, di kakaknya Muhammad Rizal, kemudian di ijazahnya Muhammad Rijal pakai J. Nah ini tolong segera diperbaiki karena ada ketiga hal yang tidak sama. Jadi kalau Bapak Ibu ini dibiarkan terus, akhirnya nanti yang jadi masalah itu di madrasahnya. Di madrasahnya itu nanti ada residu. Bingung madrasah itu mau ngambil yang mana, apakah mau Rizal atau Rijal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siswa pindahan. Tolong siswa pindahan ini sering terjadi. Siswa pindahan kadang-kadang dia hanya menerima surat pindah dari sekolah. Makanya dia mau pindah ke sini, kita berikan rekomendasi. Setelah itu sekolah mengeluarkan surat pindah. Tapi di emis, kalau madrasah itu emis, kalau di dinas itu dapodik. Kalau SD, SMP, SMA itu dapodik, kalau dinas itu emis. Itu juga pastikan itu dikeluarkan juga oleh operator. Jangan cuma bawa kertas selembar surat pindah, tapi di sistemnya itu masih melekat. Kalau masih melekat, nanti anak itu terdaftar di dua tempat pendidikan. Meskipun dia sudah ada surat pindah, meskipun dia itu sudah ada surat pindah yang sudah masuk ke sini, tapi di sistem dapodik dia ataupun di emisnya itu sudah dikeluarkan oleh operatornya. Ya, akhirnya nanti terdaftar di dua sekolah. Ketika ujian, nah nanti yang dikhawatirkan salah mengeluarkan. Seperti baru-baru ini terjadi, banyak anak yang ketika diluluskan tidak bisa, padahal dia ini sudah sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 kalau di MP-nya sampai kelas 6. Tapi ketika mau diluluskan tidak bisa karena di emisnya sudah dikeluarkan, di perpal PD-nya juga sudah dikeluarkan. Akhirnya anak itu ngambang, ada di mana tidak tahu, apakah bertapuk di balik awan atau di mana. Jadi ngambang anak ini. Akhirnya ketika mau dikeluarkan tidak bisa. Dan ini sudah sering terjadi yang semacam ini, terutama siswa-siswa pindahan. Makanya kepada anak-anak
orang tua yang memindahkan anaknya, sering saya pesan kepada orang tua, ya, tolong di emisnya atau dapodiknya itu pastikan anak itu juga harus dikeluarkan. Bukan hanya operator cuma ngetik surat pindah, tapi di sistemnya itu tidak dipindahkan. Nah itu tolong orang tua memperhatikan ini, ya. Nah, kemudian anak-anak yang kelas 6 sekarang, setelah saya teliti, ini ada beberapa siswa yang belum menyerahkan SKL, surat keterangan lulus. Di antaranya Bella, kemudian Rizky Ramadan, kemudian Muhammad Raihan Alpiano, Eko Hayuni Bina, kemudian Muhammad Rizky Sailatun Nekma. Ini surat keterangan lulusnya belum ada. Tolong nanti kapan-kapan itu bisa diantar surat keterangan lulusnya. Kemudian nomor peserta ujian. Tolong Bapak Ibu, saya sudah me-WA-kan di grup itu. Nomor peserta ujian ini sangat penting. Kami nanti narik datanya dari sana. Ya, nomor peserta anak. Jadi kan anak waktu SD atau MI itu kan ada ujiannya, ada nomor pesertanya. Nah itu tolong nanti itu diserahkan ke madrasah. Jadi nanti kami tempel nama-nama itu di lorong di majalah dinding. Bapak Ibu lihat siapa yang belum ada nomor pesertanya, siapa yang belum menyerahkan NSS, nomor statistik sekolah. Jadi NSS-nya. Kalau yang dari SD, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, yang dari SD itu rata-rata tidak mencantumkan nomor peserta ujian di surat keterangan lulus, kecuali yang dari madrasah. Kalau dari MI itu sudah ada nomor pesertanya, di surat keterangan lulus itu sudah ada nomor pesertanya, baik itu MI, MTS ataupun MA. Kalau yang dari SD di situ tidak mencantumkan nomor peserta. Makanya dapat dari mana nomor peserta? Itu dari kartu pesertanya waktu ujian itu. Bapak Ibu ambil saja, nanti serahkan di sini. Atau di foto, ya, kirimkan ke grup nama anak ini, ya, nanti kirim di grup dan kami bisa ngambil peserta. Nah, kemudian kalau sudah dibawa nanti langsung diserahkan kepada panitia saja yang ada di kantor. Kemudian NPSN, pokoknya nanti Bapak Ibu lihat data akan kami tempel di lorong di majalah dinding. Itu ada nama anaknya terus, kemudian ada kakak juga yang belum, ya. Jadi nama-nama anak. Kalau yang warna putih itu berarti belum, kalau yang warna hijau itu berarti sudah lengkap. Ada yang putih berarti itu dilihat. Kalau kakaknya di kolom anak Bapak itu warna putih berarti belum menyerahkan kakak. Kalau di SKL itu ada kolom putih berarti belum menyerahkan SKL. Kalau di KTP, kolom KTP itu warna putih berarti Bapak Ibu belum menyerahkan fotokopi KTP kedua orang tuanya. Nah, begitu juga nanti kalau ijazah sudah keluar, tolong fotokopinya diantar segera ke MTS ataupun ke MA yang masuk ke MA. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ini pakai e-ijazah. Jadi ijazah sekarang itu anak-anak dapat 2 lembar. Baik itu yang dari SD, SMP, kemudian MI, MTS, ijazahnya 2 lembar. Kalau sebelum-sebelumnya kan 1 lembar. Tulis tangan, di depan itu identitas semua, di belakangnya nilai. Sekarang ijazah itu di-print pakai komputer. Nah, jadi
pastikan nama anak bapak ibu itu sesuai dengan data yang bapak ibu miliki sekarang. Jangan sampai ibu terima ijazah nanti langsung bawa pulang. Teliti dulu namanya apakah sudah sama, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya apakah sudah sama. Itu tolong diperhatikan. Kalau sudah betul semua, silakan bapak ibu bawa pulang. Jangan terima mentah-mentah dari madrasah. Kenapa? Yang kerja di madrasah itu manusia. Bisa saja ngantuk, bisa saja lupa. Ya, nulis A jadi O, nulis O jadi I, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu tolong diperhatikan. Kemudian yang terakhir, saya minta kakaknya diupdate. Setiap ada perubahan, tolong kakak itu diupdate. Update ke Capil. Apalagi kakaknya itu yang masih pakai stempel. Saya tadi lihat ada beberapa kakak yang masih pakai stempel. Nah, yang kita khawatir takut tidak terbaca. Ini kan kita belum masukkannya data anak-anak nih. Sebab kita online kan belum, karena ini kan nanti anak yang baru masuk di semester ganjil. Nah, nanti takut dia tidak terbaca. Ya. Jadi yang lebih baik kakak itu harus diupdate. Kakak yang terbaru sekarang itu tidak ada pakai tanda tangan dan stempel, dia itu pakai barcode. Jadi kakaknya itu berbarcode sekarang. Dan kemudian kakak itu sekarang tidak pakai kertas warna, kertas putih polos, sama lah macam fotokopian itu kakak kita sekarang. Ya, tidak ada bedanya fotokopi dengan asli kakak kita sekarang. Persis fotokopi, cuma beda sedikit ya. Kalau yang asli itu agak tebal sedikit, pakai kertas 80. Kalau fotokopi itu pakai kertas yang 70. Itu cuma itu ya. Nah, kalau nanti kakaknya diupdate. Kita nanti juga kalau sudah masuk kita online-kan, ya, sudah masuk data ini kita online-kan. Kalau ada residu dia ini tetap kita panggil, anaknya kita panggil, anak pas dulu memperbaiki kakaknya. Kadang-kadang orang tuanya juga kita panggil. Kalau jauh kita komunikasi dengan orang tuanya melalui telepon. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak acara yang ketiga yakni sambung